Baik, selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Kami di sini dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dan tugas kami. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat pertolongannya kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Tugas ini berjudul tentang Sistem Hukum Indonesia. Sebelum membahas materi ini, izinkan kami memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 9 terlebih dahulu. Yang pertama ada Maika Sitompul sebagai ketua, dan anggotanya ialah Analia Hutapea, Putri Naibaho, Christoph Hutajulu, Michael Hutagalung, Danianto Sinaga, dan yang terakhir Bagas Silalahi. Maaf jika terdapat kesalahan kata atau penulisan yang tidak berkenan di hadapan semua orang. Sistem hukum Indonesia, adapun materinya yang pertama ialah pengertian, kedua jenis-jenis, ketiga fungsi, keempat tujuan, kelima penggolongan, dan keenam kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Maika Widiawati Sitompul dengan NPM 2206000148. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum adalah suatu atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang berdiri atas bagian-bagian yang terkait satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau kelola untuk mencapai tujuan. Sistem hukum Indonesia juga merupakan perpaduan beberapa sistem, yaitu hukum adat, hukum agama, dan juga hukum negara Eropa, terutama Belanda, sebagai bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Adapun sistem menurut para ahli, yang pertama itu menurut Sudikno Mertukusumo. Menurut beliau, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Yang kedua, menurut Belle Freud. Menurut beliau, sistem hukum adalah rangkaian satu peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya. Perkenalkan, nama saya Analia Hutapea, NPM 2206000141. Saya akan menjelaskan mengenai sistem hukum di Indonesia tentang jenis-jenis sistem hukum. Jenis-jenis sistem hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Sistem hukum ini digunakan di negara-negara Eropa seperti Belanda, Italia, Jerman, dan Perancis, serta negara bekas kolonial seperti Indonesia, sebagian Asia, dan Amerika Latin juga masih meneruskan sistem hukum ini. Beberapa karakteristik yang ada pada sistem hukum ini, yang pertama, berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku pada Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Rustianus. Yang kedua, Corpus Juris Civilis merupakan kumpulan berbagai kaidah hukum yang ada sebelum Kaisar Rustianus dan dijadikan sebagai prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum dalam negara-negara Eropa. Ketiga, prinsip utamanya ialah memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang dan disusun secara sistematis dalam kodifikasi. Keempat, tujuan sistem hukum ini ialah mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum akan terwujud melalui pengaturan kehidupan manusia dan melalui peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Yang kedua, sistem hukum adat. Hukum adat adalah hukum kebiasaan yang mempunyai akibat sanksi atau akibat hukum dan merupakan hukum yang tidak tertulis. Sistem hukum ini dikatakan sebagai hukum kebiasaan karena adanya suatu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dan diikuti secara turun-temurun oleh masyarakat yang ada di wilayah tersebut, serta mereka menaatinya karena mereka mengakui adanya kebenaran dari nilai-nilai kesusilaan yang ada pada sistem hukum adat tersebut.
Sistem hukum adat bersifat tidak statis, artinya berkembang mengikuti zaman. Yang ketiga, sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam ditujukan kepada masyarakat yang beragama Islam. Dan sistem hukum ini awalnya berkembang dari masyarakat Arab, selanjutnya berkembang ke negara-negara Asia, Afrika, Eropa, Amerika sesuai dengan perkembangan agama Islam. Sumber dari hukum Islam ada Quran yang merupakan kitab dari agama muslimin, ada Sunnah Nabi, Ijma, dan Qiyas. Di sini saya Denianto Yunisinaga dengan NPM 2206000172 akan menjelaskan fungsinya. Fungsinya ialah untuk menjadi aturan dalam masyarakat sebagai alat pemecah masalah, untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di dalam masyarakat, dan sebagai pengatur di dalam pergaulan kehidupan. Perkenalkan, nama saya Bagas Yudhistira Silalai, NPM 220600195. Jadi, tujuannya adalah untuk menjadi aturan dalam masyarakat. Kedua, untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah sebagai mengatur di dalam pergaulan kehidupan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya di bagian pengkolongan dan pembagian hukum. 1. Berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu A. Menurut sumber formilnya, yaitu 1. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak pada aturan kebiasaan. 3. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian. 4. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. 5. Hukum doktrin, yaitu hukum yang pendapat dari para ahli hukum yang terkenal di bidangnya. B. Menurut sumber materialnya. Sumber hukum material ialah sumber hukum yang dilihat dari segi isinya, misalnya KUHP. Segi materialnya ialah pidana umum, kejahatan, dan pelanggaran. 2. Berdasarkan tempat berlakunya. 1. Hukum nasional, hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu. 2. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara satu dengan negara yang lainnya. 3. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain jika dipindahkan dari suatu negara tertentu. 3. Berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis, yaitu hukum tertulis ialah peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan yang dikodifikasi, misalnya KUHD, KUH Perdata, KUHP, dan KUHAP. 2. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasi, misalnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. 2. Hukum tidak tertulis, kaidah yang hidup yang diyakini oleh masyarakat serta ditaati berlakunya kaidah hukum. Perkenalkan, nama saya Christopher Dripiu dengan NPM 2206000183. Saya akan menjelaskan bagian dari penggolongan atau pembagian hukum. Yang dari nomor keempat, berdasarkan waktu berlakunya. Hukum positif atau ius constitutum, hukum yang sedang berlaku di suatu negara tertentu. Hukum yang diharapkan atau dicita-citakan atau ius constituendum. Hukum yang diharapkan atau berlaku pada masa yang akan datang. 5. Berdasarkan isinya. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara, menyangkut kepentingan umum dan publik. Hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk dengan negara secara pribadi. 6. Hukum berdasarkan sifatnya.
hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya melakukan pembunuhan, maka saksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. 7. Berdasarkan wujudnya. Hukum objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum. Sekian dari penjelasan penggolongan atau pembagian hukum dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Michael Johan Nutagadung, NPM 2206000166. Saya akan menjelaskan kesimpulan yang kami dapat tentang sistem hukum Indonesia. Di mana sistem hukum Indonesia adalah keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak kita lakukan oleh manusia, yang mengikat dan terpadu dari satuan kegiatan satu sama lain untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibentuklah kekuasaan, kehakiman, dan alat-alat penegak hukum untuk mengatur dan mengawasi. Jalannya hukum serta diperlukan partisipasi dan kesadaran oleh seluruh warga negara dalam pelaksanaan hukum, agar sistem hukum benar-benar terarah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan membangun yang berkelanjutan. Maka perlu adanya kesatuan sistem hukum yang memadai dalam masing-masing sistem dan adanya pegawai independen yang berintegritas dan berkualitas dalam menciptakan kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri demi kesejahteraan dan keadilan hukum di Indonesia ini, sehingga masyarakat mengerti dengan aturan-aturan yang berlaku dan membangun kesadaran diri untuk menaati dan melaksanakan hukum yang berlaku. Sekian dari video kami. Bila ada perkataan kami yang salah, tolong maafkan. Terima kasih.